Oke guys, ketemu lagi. Hari ini kita mau bahas tentang harapan. Siapa sih yang nggak punya harapan ya? Setiap kita pasti punya harapan. Kita orang tua pasti punya harapan buat anak kita. Tapi ngomong-ngomong ya, anak kita kira-kira punya nggak harapan buat ya orang tuanya untuk dirinya? Nah, kita akan coba melihat apa sih harapan anak-anak itu kepada kita sebagai orang tua. Apakah mereka juga punya harapan seperti kita berharap kepada mereka? Nah, ternyata anak-anak kita juga itu memiliki harapan kepada kita orang tua yang tentunya kita orang tua juga hendaknya memahami. Nah, yang diharapkan anak ya dari orang tuanya itu apa? Nah, kita seringkali hanya ingin harapan kita saja yang terpenuhi ya dari anak-anak kita. Padahal anak-anak kita juga punya harapan kepada kita. Nah, kita akan coba melihat mungkin hal ini tidak tersampaikan oleh anak-anak kita ya, tetapi cobalah kita melihat apakah hal-hal ini ada dalam pikiran mereka atau apa yang mereka harapkan. Mari kita akan melihat satu persatu ini dari berbagai sumber yang saya dapat. Kiranya boleh menolong kita orang tua sehingga kita sama-sama mewujudkannya ya. Orang tua mewujudkan harapan anak, anak juga boleh mewujudkan harapan orang tuanya. Nah, yang pertama, anak itu mengharapkan begini, memperlihatkan lebih baik daripada memberitahu. Maksudnya apa? Kasihlah contoh. Ya, kasih contoh dulu ya, sehingga anak-anak bisa melihat apa yang dia bisa lihat. Ya, karena anak-anak itu belajar dengan melihat perilaku kita. Kita bilang jangan marah-marah. Kita orang tua marah-marah enggak. Kita orang tua pengen yang sempurna untuk anak kita, tapi kita lakukan enggak kesempurnaan. Jadi anak itu mengharapkan kita apa? Memperlihatkan sesuatu yang lebih baik daripada memberitahu. Karena apa? Anak-anak itu lebih belajar dengan melihat perilaku kita. Nah, bagaimana dengan perilaku kita hari ini? Sudahkah sesuai dengan yang kita harapkan sebagai orang tua? Kita pernah menjadi anak, tapi anak belum pernah jadi orang tua. Yang selanjutnya, anak itu pengen dicintai. Cintailah aku. Ya. Kenapa saudara? Karena peluk dan cium ya itu tidak akan memanjakan mereka. Ya. Berapa banyak sih hari ini orang tua ya mau memeluk dan mencium anaknya? Kita seringkali karena sibuk ya, tidak punya waktu, lupa untuk memeluk dan mencium mereka. Dan kita berkata, anakku malu. Dibiasakan nggak dulu dari kecil. Anak saya Eliana ini ya, ini sudah usia 5 tahun. Kadang dia juga nggak mau. Begitu. Tapi ya kembali kadang mamanya ngingetin, ayo sayang papa, peluk papa. Lagi. Kalau Vano, karena dia memang cukup dekat, ya zamannya Eliana, saya masih sering kantor gitu ya, pagi pulang, sore kadang malam. Jadi waktunya cukup sedikit dulu dengan anak saya ini. Tapi Elvano, karena selama pandemi saya udah di rumah, ya semua kerjaan dari rumah, jadi berbeda kedekatan emosi kami. Dan bersyukur nggak ada kata terlambat, ya. Jadi kita banyak work from home, gunakan sebaik-baiknya untuk anak ya dengan keluarga. Karena kita kerja alasannya kan untuk anak. Kita lakukan semuanya untuk keluarga. Pertanyaannya keluarga kita hari ini merasakan atau tidak. Jangan sampai kita berpikir membahagiakan mereka, tetapi mereka justru tidak bahagia dengan apa yang kita lakukan hari ini. Cintai ya mereka. Yang selanjutnya, pendisiplinan yang baik dan tegas. Nggak apa-apa sih mereka didisiplin ya, asal baik dan juga tegas. Kenapa? Karena otak ya, dari anak-anak dikatakan, otakku tuh masih berkembang dan masih pelan-pelan belajar. Tapi aku ingin belajar jika engkau mendidikku dengan sabar dan bijak. Saudara, nggak ada anak yang nakal. Ya, saya sampai hari ini meyakini nggak ada anak yang nakal. Yang ada adalah orang tua yang belum menemukan cara yang tepat untuk mendidiknya. Jadi kembali kepada kita, saudara.
Seringkali kita melihat anak kita mungkin nakal ya. Sesungguhnya nggak ada anak kita yang nakal. Yang ada adalah orang tua yang belum menemukan caranya untuk mendidik anak itu. Ya, mereka masih dalam masa perkembangan, mereka masih dalam masa pertumbuhan, sehingga kalaupun kita mau mendisiplin, disiplin yang baik dan tegas. Jangan hari ini baik, besok enggak. Hari ini tegas, besok sudah enggak. Jadi anak merasa kebingungan. Nah, ini yang dibutuhkan oleh mereka. Kalau mau disiplin silakan. Ya, tapi baik, yang baik ya, bisa disampaikan, bisa dipahami dan tegas, terukur. Ya, jangan kalau lagi emosi kita mau pukul, kita mau apa dan sebagainya. Ini yang harapan mereka. Selanjutnya, jadilah tempat perlindunganku. Anak-anak saya itu senang ya datang ke orang tuanya. Kayak tadi anak saya itu kena apa? Uh, tembak itu kan panas. Dia nangis, dia datang sama saya, dia minta tolong apa yang harus saya lakukan. Saya kenalkan dengan satu tanamannya di lidah buaya, saya oleskan, Pak tiup, tiup, karena dia kepanasan. Nah, anak senang saudara, Pak tiup lagi, tiup lagi. Nah, berapa banyak hari ini orang tua yang peduli dengan anak kita ketika mereka mau cerita, mereka mau ngobrol, dan lain sebagainya. Ya, beradalah di sisinya. Karena ini yang diharapkan. Karena masa-masa kecil adalah masa di mana mereka sedang melihat dunia ini. Dan kita, orang tua, hadir menjadi orang yang paling dekat dengan dia. Di tengah kondisi hari ini, di tengah ketakutan, anak-anak, mereka berlindung kepada kita. Nah, terkadang juga orang tua, waktu dekat dengan anak itu berbeda. Di tengah letih lesu pekerjaan kita, capeknya kerjaan kita, ya, waktu kita dekat sama anak, itu rasanya beda. Walaupun kadang kita merasa capek, masih banyak tugas, banyak kerjaan, apalagi semuanya dikerjakan di rumah. Ya guys, datang sama anak itu membuatmu lega. Ya, datang di tengah keluargamu itu membuatmu merasa nyaman. Anak-anak juga merasakan demikiannya. Kita juga dulu gitu kan ya waktu kecil ya. Kalau udah ada papa, ada mama, wah mana ada kita takut sama orang. Ya, mana ada kita takut sama teman kita yang tadi barusan mukul kita. Itulah contohnya. Jadi tempat perlindungan. Karena mereka berharap kitalah orang tua yang bisa melindungi mereka. Dan dari situlah mereka mengenal. Dan di sanalah kita kesempatan untuk memperkenalkan Tuhan. Nah, sebagai perlindungan kita orang tua, Tuhan. Jadi secara tidak sengaja, kita sedang memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Oke, hari ini sama Papa. Tapi Papa juga berlindung nih. Sama siapa? Sama Tuhan. Ini kesempatan kita memperkenalkan Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Dan akhirnya anak-anak mengenal, oh iya, Tuhanku pasti juga baik. Karena papaku juga baik. Orang tua itu adalah wakil Tuhan. Nah, tinggal bagaimana cara kita merepresentatifkan Tuhan melalui kehidupan kita. Sehingga anak-anak ini boleh melihat pribadi ya, atau Tuhan di dalam hidup kita. Nah, selanjutnya mengharapkan apapun yang terjadi kita ada di sisinya. Kadang mereka takut ya. Awal-awal dulu anak saya masih kaget ya dengan halilintar, kaget, nangis. Tapi lama-lama saya peluk dia, saya kenalkan, oh itu nggak apa-apa. Sekarang udah berani. Ya, dulu kalau ada sepeda motor yang keras itu ya, suara racing dan sebagainya, takut. Sekarang udah enggak. Karena saya peluk, saya ajak lihat. Nah, kadang anak membutuhkan hal itu. Nah, bukankah kita juga demikian? Ya, jadilah tempat perlindungan buat anak-anak. Kalau bukan kita mau siapa? Apakah mereka mau berlindung sama tetangga? Rela? Atau mbaknya? Kan aneh ya, ada anak lebih dekat sama mbaknya daripada orang tuanya. Nah, selanjutnya berbicara dengannya. Anak-anak senang ketika kita mau berbicara. Kadang anak saya nih ya, Eliana, karena dulu kan nggak banyak waktu ngobrol. Jadi sekarang itu kalau mau tidur ada aja pembahasannya, ada aja materi untuk dibicarakan. Kenapa? Karena di situ dia banyak bercerita, ya, bukan hanya sekedar basa-basi ya, tapi dari hati ke hati. Jadi ada aja yang dibicarakan. Tujuannya apa? Sudah membangun relasi. Saya menyadari ya beberapa waktu yang lalu saya nggak terlalu dekat karena kesibukan, karena banyaknya kegiatan yang harus uh, tidak bersama dengan keluarga. Kalaupun ada itu ya 6 1 ya, 6 hari kerja, 1 hari untuk keluarga.
Dan satu hari itu pun kadang nggak full, ya, karena masih harus ada pekerjaan yang lain yang harus dikerjakan. Nah, jadi kesempatan berbicara dengan anak itu sesuatu yang sangat baik. Kalau kita membiasakan hari ini berbicara dengan anak kita juga nanti akan terbiasa menceritakan dan berbicara kepada kita orang tuanya. Pernah lihat ada anak nggak berani cerita sama orang tuanya? Karena dari kecil, dari awal tidak dibangun hubungan itu. Nah, kalau kita membangun dari sekarang, anak-anak kita ngobrol dengan kita, ada apa-apa dia cerita, dan kita bisa menanggapi dengan baik ya. Jangan dia baru cerita, kita udah banyak nasihat, mana-mana nggak suka. Coba belajar dengarkan, ya, berbicara, diskusi sebagai teman rekan ya, bukan sebagai jarak yang jauh ya. Pasti mereka akan jauh lebih nyaman dan mereka akan percaya kepada kita. Dan ini nggak ada kata terlambat, masih bisa ya. Selanjutnya belajar mendengarkan mereka. Kadang mereka itu hanya ingin didengarkan tanpa penghakiman atau ceramah. Ya, kadang masalah pelajaran, kadang mereka cerita tentang teman, mereka cerita tentang cita-cita, mereka cerita tentang harapan. Dengarkan. Dan kita orang tua boleh memberikan semangat, memberikan dukungan. Anak saya itu gara-gara lihat apa BTS gitu ya, dia pengen, Pak, aku pengen keluar negeri. Nggak apa-apa, silakan, ayo belajar. Kamu boleh belajar bahasa, kamu boleh mengenal itu semua. Nggak apa-apa, saya dukung. Saya nggak tahu nanti uangnya dari mana. Tapi nggak perlu juga kita sampaikan. Rezeki anak kan ada. Ya. Nah, oleh sebab itu, penting sekali untuk kita boleh mendengarkan mereka. Dia cerita tentang teman-temannya, Pak, temanku tuh begini. Pak, temanku itu begini. Ya, apalagi anak perempuan ya. Dia dekat sama papanya. Dan dia ceritakan. Dan kita adalah orang pertama laki-laki yang dia lihat. Kita yang menjadi panutan baginya. Oleh sebab itu penting sekali kita menjaga lisan kita, ya, perbuatan kita. Belajar kita untuk mendengarkan dia. Paling tidak, kalaupun dia nanti cari pasangan, dia tahu pasangan yang seperti apa yang akan menjadi pasangannya. Dan kalau engkau setuju sepertimu, tunjukkan mulai hari ini. Sehingga anak-anakmu akan memiliki pasangan yang sama seperti paling tidak sesuai dengan harapan. Ya, dia sudah melihat sosok pribadi pria laki-laki yang bisa menjadi pilihannya. Sangat baik bukan? Yuk belajar mendengarkan dia. Gak butuh waktu lama kok kalau kita benar mendengarkan dengan hati. Jangan penghakiman, apalagi diceramain. Baru ngomong sedikit. Ya. Nah, selanjutnya terimalah mereka apa adanya, bukan karena ada apanya. Ya, ketika mereka belum berhasil, ketika melakukan sesuatu, ya, atau ketika mereka belum mencapai sesuai dengan targetnya, terimalah mereka. Ya. Berhenti membandingkan mereka dengan anak yang lainnya. Ingat ya, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah semua anak itu baik, semua anak itu berprestasi, ya, semua anak itu pintar di bidangnya masing-masing. Terimalah mereka, kayak manapun mereka adalah anak-anak kita. Waktu mereka nggak naik kelas, mereka tetap anak kita bukan? Waktu mereka tidak sesuai dengan harapan kita, mereka tetap anak kita bukan? Di mana mereka apa adanya. Ingat, kita adalah tempat perlindungan bagi mereka. Biarlah ini menolong mereka melihat bahwa kita juga menerima mereka apa adanya. Nah, tinggal kita diskusikan kira-kira langkah selanjutnya apa. Apa yang harus kita lakukan. Berhenti membandingkan mereka dengan anak ini. Kita juga nggak mau bukan dibandingkan dengan orang lain. Oleh sebab itu jangan bandingkan juga anak kita dengan orang lain. Karena setiap mereka punya kemampuan masing-masing. Mereka punya kehebatan masing-masing. Ya. Anak saya itu secara sosial baik. Karena dari kecil sudah terbiasa kami bawa ketemu dengan orang. Tapi berbeda memang dengan anak yang nomor 2. Tetapi kepeduliannya kepada anggota keluarga cukup tinggi. Saya minta tolong apa, dia lakukan. Usia belum ada 2 tahun. Kalau kita lagi cerita, apa? Nah, unik saudara, anak dua ya, anak satu unik, anak kedua juga unik, dan kita adalah anak-anak yang istimewa. Firman Tuhan katakan, aku membentuk mereka. Kejadiannya dahsyat dan ajaib. Firman Tuhan katakan, anak-anak kita itu anak-anak yang dahsyat dan ajaib.
di mana Tuhan menciptakan mereka itu dengan luar biasa. Dan Tuhan menitipkan setiap talenta kepada mereka. Nah, bagian kita orang tua menemukan dan mengasahnya. Terima mereka. Selanjutnya biarkan aku banyak bermain di luar. Ya memang di masa pandemik tidak sebebas ya di masa bukan pandemik ya, tapi kita masih ada halaman depan rumah, belakang rumah, samping ya, itu masih cukup untuk mereka bermain. Tak apa-apa, karena alam adalah media mereka untuk belajar. Anak-anak saya senang berolahraga, naik sepeda, kadang cabut rumput, mereka memetik hasil panen ya, karena kami ada pohon mangga, ada pohon ciplukan ya, kita lagi tanam pisang, dan itu menjadi media buat mereka belajar. Ada masa, ada waktu mereka memang harus mengenal alam ya. Waktu mereka saya ajak ke Lampung, saya ajak mereka ke ladang, saya ajak ke kebun, saya memperkenalkan mereka dengan alam. Saya kenalkan jalan raya waktu kita perjalanan dari Jawa ke Sumatera. Saya kenalkan Selat Sunda ya, yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dan itu sesuatu hal yang luar biasa. Dia bisa bercerita di sekolahnya, dia bisa bercerita kepada orang lain. Dan itu membuat mereka menjadi kaya akan pengetahuan. Ya, ada rasa haus untuk belajar, dan izinkan mereka untuk bermain di luar. Tidak harus di rumah terus ya, tapi kita tetap memastikan protokol kesehatan ya di masa-masa pandemik ini, dan kita tetap bisa menjaga ya. Kalaupun keluar bermain di luar, maksudnya ya di lingkungan rumah. Ya kan kita ada halaman rumah ya, ada di samping, di depan, yang tidak terlalu ramai orang lewat, dan ini sesuatu yang sangat baik. Nah, selanjutnya berilah mereka makanan bergizi. Kalau kita saudara sudah nggak terlalu butuh sih makan makanan yang dibutuhkan oleh anak-anak ya, seperti udang, belut, lele ya, kita sih nggak terlalu membutuhkan itu, tapi anak-anak kita membutuhkan. Saya bilang sama istri, nggak apa-apa, kasih mereka yang terbaik ya. Kita orang tua masih bisa makan makanan yang lain. Oh, kita hanya butuh makan yang penting kita cukup ya untuk kesehatan, bukan lagi untuk yang bergizi dan lain. Ya, ya tetap bergizi, tetapi bukan berarti kita yang menjadi utama ya. Protein tinggi kayak kita kan udah nggak lagi ya, kayak udang, kayak cumi-cumi, kayak seafood, itu kan kita sudah tidak terlalu. Dan siapa yang membutuhkan? Anak-anak kita. Berikan mereka makanan yang bergizi dan lezat. Ini mereka senang ya. Kadang mereka susah makan, kadang mereka bosan. Kita variasi lah sedemikian bagaimana caranya anak-anak makan yang cukup. Paling tidak 4 sehat 5 sempurna, nggak harus mahal ya. Kita bisa makan lele, ya. Kita bisa makan udang, kita bisa makan seafood ya. Itu bisa gantian, tidak harus setiap hari. Ada berkat kita beli, maksimalkan tuh. Ada kita bisa beli susu, belikan susu buat anak-anak supaya anak kita menjadi anak-anak yang sehat, kuat. Nah, yang selanjutnya adalah mari kita belajar percaya kepada mereka. Kadang kita mau gimana ya, kadang anak saya seperti Eliana udah sekolah, udah papa nggak usah masuk dulu, biar Nana yang sekolah sendiri. Kadang kita kepikiran nih, bisa nggak nanti dia, apalagi kelasnya saudara udah pakai bahasa Inggris, papanya aja udah nggak ngerti bahasa Inggris. Tapi saya pikir-pikirnya nggak apa-apa. Kadang kita perlu mengizinkan ya, untuk mereka belajar lebih baik, dan tidak harus kita semuanya turun, bukan? Biar kita belajar percaya dan mereka akan tahu tanggung jawabnya. Biarkan aku membuat keputusan sendiri. Aku tidak bisa belajar berjalan tanpa berjatuh dahulu, bukan? Aku tidak akan bisa membuat keputusan-keputusan baik tanpa gagal terlebih dahulu. Nah, ini justru menjadi satu pembelajaran yang luar biasa. Kalau mereka mau gagal, nggak apa-apa. Ini menjadi pembelajaran buat mereka. Ketahanan stres itu penting. Banyak orang nggak pernah stres. Semuanya tercukupi, semuanya ada. Sudah dewasa, lihat dunia nyata, stres larinya kemana? Kita tahu sendiri. Ya. Kadang kita orang tua nggak mengizinkan anak-anak kita stres. Pada saat dengan kita mungkin mereka aman. Tapi saat mereka jauh, kita nggak ngerti. Bisa lari kemana-mana. Ya sebagaimana yang kita tahu. Ya, resikonya cukup tinggi. Izinkan mereka mengalami itu. Jatuh bangun nggak apa-apa. Bangkit lagi. Jangan disalahkan. Izinkan mereka mengalami, dan kita orang tua tetap mendampingi dan mengawasi. Jangan sampai tergeletak aja lah. Ya, seperti kasih Tuhan. Kalaupun kita jatuh tidak sampai
tergeletak. Ayo belajar percaya kepada mereka, mengambil keputusan. Kadang-kadang saya ajak mereka masak. Mereka punya ide, silakan masukkan. Nanti mereka kan rasakan sendiri rasanya. Aduh ini keasinan. Oh iya, tadi karena kebanyakan. Oh ini terlalu manis. Iya, karena tadi banyak gula. Lalu apa? Kadang kita perlu mengizinkan ya sesuatu kepada mereka. Nah, berikan mereka dorongan semangat. Ini sebenarnya peran orang tua yang penting. Mari kita berikan dorongan semangat buat mereka. Berikan pujian ya, karena itu sangat berarti. Jangan kalau salah kita kasih salah ya, kita marah-marahin, kita keluarkan semua. Tapi kemudian ada sesuatu yang baik, kita nggak memberikan semangat, kita nggak memberikan dorongan. Jangan ya. Kita sebisa mungkin kasih dorongan ya, kasih semangat, kasih pujian, sehingga anak-anak akan terpacu. Ya kita harus jujur ya, kalau memang sesuatu yang kurang tepat, kita juga harus ingatkan. Tapi jika memang dia bisa kita puji hasil karyanya, kita harus puji. Apapun usahanya ya, kita tetap berikan pujian, semangat. Ya, wah bagus nih, bisa tingkatkan lagi. Itu juga akan memberikan semangat. Wah ini sudah bagus nih. Ya, anak saya ini mulai belajar ya, sashi suseso, kadang 2, kadang 3 suku kata. Nggak apa-apa, karena dia masih bingung. Nah, kita orang tua memikirkan apa yang bisa kita lakukan dan memberi yang terbaik. Semangat ya, berikan dorongan. Nah, kita harus menyadari mereka hanyalah anak kecil. Kita orang tua karena kita sudah melewati, makanya kita bisa seperti ini. Tapi mereka belum bisa melewati masa seperti kita karena belum waktunya. Orang tua harus menyadari bahwa mereka hanyalah anak kecil. Mereka masih butuh waktu untuk belajar dan patuh. Ya ingat, mereka bukan anak nakal. Nggak ada anak nakal. Yang ada adalah orang tua yang tidak tahu caranya dan belum menemukan caranya. Kalau sudah tahu caranya, kita nggak akan pernah membilang anak kita itu nakal. Karena kita adalah anak yang hebat, anak yang berprestasi, anak yang baik. Selanjutnya, saudara, satu firman Tuhan yang kiranya ini boleh mendasari dan menolong kita, yaitu didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ini ilmu yang saya warisi dari orang tua saya. Saya dari kecil dididik dan dibesarkan oleh orang tua yang sangat baik. Saya tahu mungkin mereka tidak mendapatkan hal itu dari orang tuanya. Karena saya sempat ngobrol, saya sempat sharing dengan bapak mama saya, tapi mereka mau berusaha menjadi orang tua yang baik. Ya, seperti yang saya katakan, kita memang tidak bisa memperbaiki generasi di atas kita, tapi kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki generasi kita dan generasi di bawah kita. Dan saya sangat bersyukur sekali punya orang tua yang luar biasa. Mereka nggak sekolah, mereka tidak mengenyam pendidikan, tetapi secara keilmuan, secara pendidikan, bagaimana memikirkan anak-anaknya takut akan Tuhan. Ini yang membuat mereka ya bisa mengalami ketentraman sampai akhir hidup mereka. Mereka melihat kami anak-anak sudah diberkati Tuhan. Dan ini kami juga mau tularkan kepada anak-anak di bawah kami. Didiklah anakmu. Yang mau mendidik mereka bukan hanya sekedar pendidikan, pengetahuan di sekolah, tetapi juga tentang hal yang rohani. Maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saya bersyukur orang tua saya waktu saya pulang, mereka bersyukur kepada Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan. Saya juga rindu anak-anak saya juga diberkati Tuhan, karena Tuhan juga yang mengasihi mereka. Nah, mari kita sebagai orang tua, bukan hanya harapan kita saja yang kita penuhi, tetapi juga coba kita pikirkan, kita renungkan apa harapan anak-anak kita. Tadi ada beberapa contoh harapan anak-anak kepada kita orang tua. Mari kita pikirkan, kita renungkan, dan kita lakukan, sehingga anak-anak kita boleh diberkati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.